Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini suasana cerah dan semoga teman-teman yang berada di rumah dalam kondisi yang serupa, sehat walafiat, meskipun di luar sana situasi krisis COVID-19 ini masih berlangsung, namun semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya menyapa teman-teman semua dan beberapa saat lagi saya akan mengundang seorang teman yang terkenal dengan sebutan Ustadz Tri Lasanto. Sebentar lagi saya akan berbincang-bincang dengan beliau untuk membicarakan atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan keseharian kita sebagai manusia dalam rangka bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola hubungan kita dengan manusia yang lain, dan juga bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. IG Live ini adalah IG Live yang pertama, dan semoga ini menjadi sebuah awal dari IG Live berikutnya yang bermanfaat bagi kita semua. Pak Tri akan bergabung, dan pada teman-teman yang barusan masuk, Mas Pakija, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat selalu Pak Tri. Alhamdulillah, ini sehat Alhamdulillah. semuanya. Oke, baik Pak Tri, ini adalah IG Live kita yang pertama ini ya. Iya, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Semoga bisa berkelanjutan. Baik, para pemirsa IG Live saya pada hari ini, alhamdulillah Pak Tri sudah hadir bersama kita, dan selama 1 jam ke depan ya Pak Tri ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri kita, bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana kita mengelola dengan cara terbaik dengan manusia-manusia atau sahabat-sahabat di sekeliling kita di dunia ini. Oke, baik Pak Tri. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola diri ya Pak Tri ya, bagaimana Pak Tri kalau inspirasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Tri tentang bagaimana kita mengelola diri sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang penuh semangat, percaya diri, dan termotivasi, apalagi dalam rangka menghadapi situasi saat ini yang tidak begitu menentu ya Pak Tri ya. Monggo Pak Tri, silahkan menyapa para sahabat yang ada di Instagram. Ya, sahabat-sahabatku yang disayangi Allah, yang kita tumbuhkan pertama kali sudah kurang tentu adalah kesadaran bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik, di ahsani taqwim. Karena dengan bentuk yang terbaik sudah barang tentu kita memiliki kepercayaan diri yang besar. Bahkan Allah mengangkat kedudukan kita kan sebagai pemakmur bumi. Baik qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan di muka bumi itu khalifah. Khalifah dalam artian menjadi pengelola bumi dan pewaris bumi. Sehingga kita itu sebenarnya semua manusia itu kaya karena Allah sudah
berikan pada kita waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah sudah menjadikan bumi itu diciptakan untuk manusia. Sehingga yang punya inisiatif untuk menguasai bumi ya hanya manusia. Yang membuat sertifikat tanah juga manusia. Sampai kita memagar hutan ya, kita patok-patok itu, padahal situ ada raja hutan pun kita singkirkan ya. Ini gara-gara manusia paham bahwa dirinya diciptakan menjadi pemilik bumi ini ya. Nah, oleh karena itulah ini kesadaran ini perlu kita tumbuhkan sebagai kesadaran awal bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, tugas yang terbaik, dan potensi yang terbaik. Tugas, bentuk, dan potensi ya, Pak Ustadz ya. Jadi kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bentuk seperti apa, Pak Ustadz ya? Ya, ini ketika bandingkan ya, diri kita manusia ini dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain ya. Itu kan manusia ini memiliki potensi berkembang yang besar, yang seringkali kita tidak menyadarinya ya. Misalnya potensi mengingat. Ketika lahir semua manusia, mungkin semua makhluk lah, kosakata yang keluar kan sama. Hewan dengan manusia kira-kira keluarnya sama. Kambing ngembik, manusia menguek kan gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, tapi ternyata kambing hanya berhenti pada satu kosakata mengembik, kalau manusia tidak hanya menguek, tapi nanti kosakatanya. Nah, itu salah satu contoh. Walaupun ada orang yang mengatakan, lo kan kita manusia kalah dengan kambing, lahir langsung berdiri, kalau manusia berdiri nunggu setahun ya. Nah, tetapi ternyata dengan keterlambatan itu adalah belajar yang panjang. Setelah kambing bisa berdiri, dia hanya bisa berdiri dengan kaki 4. Tapi manusia bisa senam, bisa lompat, bisa muter-muter. Nah, ini kemampuan manusia yang selalu berkembang terus. Nah, Jadi aksani takwim itu proses ya? Betul, ya. Jadi manusia itu memang paling sempurna. Ini ada satu dialog yang menarik nih, kaitannya dengan gimana? Ya. Suatu saat itu ada satu dialog menarik. Para ulama itu melakukan muhadharah, kemudian berdiskusi tentang pengandian. Seandainya ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, jika engkau tak seindah bulan purnama, maka jatuhlah talakku kepadamu. Jika engkau tak seindah bulan purnama, maka jatuhlah cerai padamu. Nah, perkataan semacam ini apakah menyebabkan talak itu jatuh atau tidak? Ini jadi perdebatan panjang. Waktu itu ya, jadi perdebatan yang lama. Nah, tetapi para ulama dari Hanafiyah itu punya alasan begitu. Tidak jatuh talak itu, selamanya tidak akan jatuh. Mengapa? Karena seindah-indahnya bulan purnama masih indah manusia. Dasarnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu paling hebat, paling indah, paling bagus, lebih indah dari bulan purnama. Nah, ini ternyata ini kesadaran yang luar biasa bahwa ini manusia itu tidak bisa dikalahkan dengan makhluk apapun yang lain. Jadi ini penjelasan dari bahwa manusia itu dilahirkan dalam bentuk yang sempurna ya, Pak Ustadz ya. Iya, betul. Kemudian makhluk yang lain, dibanding makhluk yang lain. Kemudian tadi kita di samping memiliki bentuk yang sempurna, kita juga memiliki tugas yang mulia gitu ya, tugas yang sempurna juga ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Tri, tadi tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin, seperti apa penjelasan lebih lanjutnya Pak Tri?
Nah, tugas manusia memang dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hamba, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini satu sisi mata uang, satu sisi manusia, dimensi manusia. Kemudian dimensi yang sebaliknya itu adalah sebagai khalifah. Kalau ya dua-duanya kaitannya tugas kita kepada Allah. Kita punya tugas beribadah, sekaligus juga kita punya tugas untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Ya memang pengertian khalifah itu salah satu di antaranya, memakmurkan bumi. Walaupun kalau secara mungkin ada orang yang melihatnya dari mana lughawiyah, khalifah artinya bergantian. Bergantian. Yang benar mengkaitkannya dengan diciptakan begitu ada sampai hari kiamat dia tidak akan mati. Begitu juga dengan jin, begitu juga dengan setan, iblis ya. Iblis diciptakan kemudian tidak mati sampai hari kiamat. Tapi manusia diciptakan ini kasih umur, batas waktu. Nah ini kemudian ini pengertian secara bahasa ya, Bergantian lalu ada kalau kita pahami ya memang benar juga ya, manusia ini kan diberi umur paling 90 tahun, 100 tahun gitu. Nah, setelah itu berganti dengan manusia yang berikan. Nah, kalau kaitannya dengan tugas tadi itulah kemudian manusia diberikan potensi yang mengiringi dengan tugasnya itu. Jadi bentuk yang sempurna, tugas yang mulia, dan potensi yang besar gitu ya. Jadi tiga paduan ini akhirnya menjadikan kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling punya peluang besar ya, paling punya peluang besar untuk memimpin alam semesta ini, kemudian memakmurkan alam semesta secara bergantian gitu ya, Pak Tri ya, secara bergantian karena manusia ini tidak ada yang langgeng sampai kiamat nanti seperti malaikat dan syaitan. Kita paling umurnya mungkin terbatasi sampai 90 atau 100 tahun mungkin ya rata-rata maksimum, sehingga kita perlu bergantian untuk memakmurkan alam semesta. Nah, memakmurkan alam semesta sendiri menurut Pak Tri bagaimana nih, menurut opini Pak Tri? Seperti apa sih memakmurkan alam semesta ini, dimensinya apa aja Pak Tri? Ya, disinilah kemudian kita memahami bahwa setiap manusia sebenarnya punya potensi, punya kemampuan, punya peran di dunia ini. Nah, satu saat saya ada orang yang mengeluhkan, saya ini kok sepertinya melakukan apa saja selalu gagal. Saya punya harapan-harapan selalu tidak kesampaian. Saya itu orang yang tidak berguna dalam kehidupan ini. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, kemudian saya menyampaikan begini, menciptakan nyamuk. Ya, Allah menciptakan nyamuk, kemudian disebut di dalam Al-Quran nyamuk itu. Kemudian orang-orang yang beriman lah yang akan bisa mengambil pelajaran kenapa Allah memberikan ibarat tentang seekor nyamuk. Ya. Wow, Nah, ternyata nyamuk itu ya, nyamuk itu makhluk Allah yang kalau kita berapa ukuran kakinya, bagaimana kaki yang kecil itu bisa menyangga nyamuk itu dan seterusnya kan. Ini satu contoh ibarat yang sangat luar biasa. Nah, ternyata nyamuk itu pun memiliki peran dalam kehidupan. Sedangkan kita mengapa kita tidak punya peran dalam hidup? Kan mestinya kita punya kesadaran. Walaupun mungkin peran anggap sederhana dan remeh, tapi sebenarnya tidak ada yang remeh dan sederhana di hadapan Allah. Semuanya itu menyempurnakan dari seluruh keharmonisan kehidupan ini. Ya, kalau
kalau ada sekedar contoh ya, ya misalnya ada pabrik ban, ya pabrik ban. Itu kemudian berapa pekerjaan yang muncul gara-gara ada ban itu. Nah, kan ada tukang tambal ban, ada orang jual, bahkan ada orang pemikiran ban itu kan gampang meletus. Nah, itu perampok pun berpikir, gimana kalau kita nyebarkan supaya bannya meletus, kemudian kita sergap di jalan. Nah, ini kan ternyata dari hanya sekedar ban saja, kemudian muncul berbagai macam profesi dari yang baik sampai yang buruk ya. Kan betapa dalam sebuah peristiwa itu melahirkan banyak manfaat bagi. Oke. Jadi boleh dikatakan bahwa setiap manusia itu sebenarnya punya peran gitu ya di dalam kehidupannya, Pak Tri ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau kita sekarang sudah sampai pada pemahaman bahwa setiap manusia ini punya peran. Kemudian, nah pertanyaan yang menggelitik dari pikiran saya, Pak Tri. Bagaimana kita tahu tentang peran kita, Pak Tri? Memahami peran kita ya. Iya. Nah, sebenarnya saya ini peran saya apa? Pertama ya. Ini ada satu nasihat yang penting bagi kita ya. Kalau kita pekerjaan, misalnya saya punya pekerjaan mengajar ngaji, satu saat saya melihat kayaknya lebih enak orang jualan bakso ya. Dapat uang gitu. Oke. Seandainya satu saat saya jualan bakso, mungkin kemudian ada lagi orang lewat, kayaknya enak ya orang jualan kasur ya, nggak usah capek masak gitu. Nah, orang yang jual kasur berpikir lagi, lihat orang yang lain, wah kayaknya enaklah jadi sarjana hukum ya, jadi pengacara, kayaknya cuma sekedar ngomong aja bayarnya banyak gitu. Nah, pengacara mikir lagi yang lain lagi. Nah, kalau setiap orang berpikir seperti itu, kemudian dia ikuti, setahun jadi tukang bakso, kemudian ganti jadi tukang kasur, setahun ganti lagi jadi pengacara, maka tidak ada kan yang jadi semuanya itu. Itu disebabkan ketika kita melihat keberhasilan itu ada pada diri orang lain dan kita tidak melihat kepada diri kita sendiri. Padahal langkah awal kita untuk bisa mengoptimalkan diri justru adalah mampu melihat potensi diri kita. Kemudian kita berada pada posisi di mana, gitu. Kalau kemudian bertukar peran belum tentu optimal. Nah, gitu. Nah, berarti cara untuk mengetahui peran kita ini caranya adalah dengan mengetahui potensi diri gitu ya, Pak Tri ya. Memahami diri kita ya, betul. Memahami. Jadi, misalnya kita punya saya potensi. Potensi mungkin ada dua macam ya, Kak Sutora ya. Ada dua. Yang pertama potensi positif, ada potensi negatif. Tapi jangan dibayangkan kalau potensi negatif berarti harus semua, enggak ya. Ada positif, ada negatif. Nah, yang baik itu adalah posisi di mana kita bisa menempatkan diri kita melebihkan yang positif, kemudian menekan yang negatif walaupun tidak sampai habis. Misalnya, Allah ciptakan manusia ini punya potensi tergesa-gesa. Tergesa-gesa, ajula. Tergesa. Pokoknya kalau punya keinginan pengen segera kecapean, harus gitu. Nah, potensi negatif ini ya, tergesa-gesa. Tapi potensi negatif ini tidak harus dinolkan. Kalau dinolkan orang jadi nyantai gitu. Tidak. Nah, ajula ini juga penting dalam porsi yang secukupnya, sekedarnya. Yang kita besarkan adalah kesabarannya kan gitu ya. Kesabarannya kita kuatkan. Ketahanannya kita kuatkan. Tapi ketergesa-gesaan itu kadang-kadang diperlukan. Ya, gitu. Kemudian misalnya potensi yang lain, yang positif lah taruh yang positif. Misalnya dermawan itu kan positif ya. Suka menolong gitu ya. Ya. Tapi itu pun harus diimbangi dengan potensi negatifnya, yaitu bakhil ya. Bakhil itu merasa sayang kepada harta, itu penting juga dalam batas yang wajar. Coba kalau orang setiap hari begitu dermawan, setiap hari nggak ada uang nyisa, semua
semuanya didermakan kepada orang lain. Ini kan membahayakan juga. Ya. Iya, iya. Ya, semuanya dibagi-bagi, dapat gaji misalnya langsung saja dibagi-bagi. Nah, itu kan juga potensi positif, tapi karena tidak diimbangi dengan yang bisa dikatakan negatif tadi itu, tidak ada imbangan rasa sayang harta itu, kemudian malah jadi menjerumuskan pada kerusakan begitu ya. Nah, ini potensi manusia yang perlu kita pahami dalam diri kita. Oke, jadi untuk mengetahui peran kita itu apa, sebenarnya kita bisa melihat dari potensi ya, potensi yang saya miliki, baik potensi negatif maupun potensi yang potensi positif dan negatif ya. Jadi ternyata potensi positif dan negatif itu sama-sama ada manfaatnya ya, Pak Tri ya. Contohnya tadi misalnya adalah bersegera. Bersegera ini kan cenderung negatif ya, terburu-buru, jadi tidak konsentrasi. Tetapi kalau kita tidak bersegera, kita jadi santai. Kemudian bersedekah misalnya, bersedekah atau berderma itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita mungkin tanpa kontrol berderma, akhirnya kita menjadi mungkin kekurangan sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan kita gitu ya, Pak Tri. Ya, betul. Jadi memang Allah ciptakan potensi positif negatif itu ada imbangannya. Termasuk mungkin potensi panda itu kelihatannya mungkin wah ini orang pandai bicara berarti hebat, tapi mungkin ada sisi positifnya yang lain walaupun dia pendiam. Ada orang yang pendiam, wah ini kayaknya orang pendiam bagaimana ya. Nah, nanti akan ada sisi yang lain, mungkin dia konsentrasinya lebih kuat gitu ya. Kuat, atau mungkin punya kemampuan yang lain lah mungkin. Saya kira kalau orang seni sekarang ya pinter ngobrol ya, mungkin dia lebih asik dalam kesendirian begitu. Tapi kan karya-karya seni yang hebat. Oke, jadi potensi itu salah satunya bisa diketahui dari apa kepandaian saya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya merasa bahwa saya pandai berbicara, maka saya akan memanfaatkan potensi itu untuk memanfaatkannya dan menentukan atau mencari peran saya gitu ya Pak Tri ya. Kalau misalnya saya pandai berbicara, berarti mungkin peran saya adalah saya akan menjadi seorang pembawa berita yang bagus gitu, atau saya menjadi trainer, atau saya menjadi orang yang memberikan pencerahan kepada orang, motivator misalnya gitu ya. Tapi kalau saya seorang pendiam, bukan berarti saya tidak punya peran gitu ya. Karena dengan pendiam itu mungkin saya punya kemampuan dalam berpikir misalnya ya. Saya akan menjadi seorang pemikir, saya akan menjadi pembuat ide, atau kalau saya seorang yang pendiam tadi, bisa juga saya menjadi seorang yang eksekutor misalnya ya. Saya diam tapi saya pandai dalam melakukan tindakan. Apakah seperti itu Pak Tri? Ya, betul. Jadi dengan imbangannya mesti ada. Ya. Jadi ada yang kurang di satu sisi, nanti akan muncul potensi lebih di bagian yang lain. Bagian yang lain. Oke. Saya jadi ingat ini Pak Tri, di ilmu neurosemantik itu kan mereka mengatakan bahwa manusia itu tersusun dari pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku. Jadi ada 4 unsur kekuatan manusia. Menghubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Tri, saya jadi berpikir begini, kalau saya merasa lemah di dalam hal berpikir, misalnya ya, mungkin IQ saya tidak terlalu tinggi, berarti mungkin peran saya yang tepat adalah di dunia selain berpikir, yang saya kuat di sana gitu ya. Misalnya saya kuat di bidang rasa, saya punya intuisi yang kuat, saya memiliki rasa seni yang kuat, saya memiliki kreativitas yang tinggi gitu. Jadi saya mulai berpikir ini bahwa kalau seperti itu berarti peran saya adalah di dunia-dunia yang saya
memiliki kekuatan gitu ya Pak Tri ya, memiliki potensi atau memiliki kekuatan. Tapi berarti tidak mengurangi potensi-potensi yang kurang tadi ya. Jadi potensi pikiran, potensi komunikasi, dan potensi bertindaknya juga tetap diutamakan. Begitu ya Pak Tri ya? Ya, memang manusia memang diciptakan bekalnya itu ada kemampuan nalar. Akal ya, akal itu meliputi nalar dan seni ya. Rasa bukan, akal dan rasa. Akal dan rasa itu jadi satu, nalar dan rasa itu jadi satu dalam akal itu. Oke. Jadi misalnya begini, saya mau bikin baju. Saya mau bikin baju. Nah, baju yang saya buat berdasarkan nalarnya kan ya yang pilih bahan yang bagus, yang nyaman, yang menyerap keringat, yang tidak membuat gerah. Nah, itu kan pertimbangan akal. Tapi kemudian pasti kita masukkan unsur rasa di situ. Rasa misalnya ya kalau mau pakai baju pantasnya kan lengan kanan dengan lengan kiri kan sama. Masa yang lengan kanan panjang, yang lengan kiri lengan pendek kan wagu kan itu ya. Mungkin model baru tapi kan lucu gitu. Tetapi inilah rasa ini melengkapi. Ini masuk di dalam akal yang diberikan kepada manusia itu. Mungkin ini yang paling mudah memahami kenapa dikatakan loh kok kan hewan juga punya otak, dia bisa menghafalkan suatu, berpikir, dilatih, tapi beda. Manusia punya nalar dan punya rasa. Sehingga kalau manusia bikin pintu kan tidak sama dengan tikus bikin pintu. Mungkin di mana-mana tikus bikin pintu kan cuma lubang begitu saja. Tapi manusia bikin pintu dibuat lubang, kemudian dibikin daun pintunya, dibikin warna dan sebagainya. Kan ini menunjukkan bahwa rasa, seni, cita, emosi manusia ini yang membedakan sekali dengan binatang. Jadi kombinasi ini ya membedakan sekali. Nah, perpaduan inilah yang mestinya jangan sampai menjadikan diri kita melihat potensi kita itu lebih kepada melihat pada orang lain. Jadi kalau wah kok teman saya suaranya bagus ya, terus kita merasa suara kita jelek. Terus kita pengen itu berlatih, begitu ya. Kok teman saya pinter ya, saya harus seperti dia, mengejar seperti dia. Kalau tidak seperti dia, saya kayaknya menjadi orang yang gagal. Nah itu kan justru ini menjebak kita. Ya. Banyak orang yang kepenginnya itu bermacam-macam, tapi itu bukan kepada melihat potensi dirinya, tapi karena melihat orang lain kok berhasil karena itu. Nah itu. Sebuah cerita yang mungkin ini semacam metafor saja ya, semacam metafor. Ada sekolah binatang, ada sekolah binatang. Nah sekolah binatang itu diajari berbagai macam keterampilan, mulai terbang, berenang, berlari. Nah semua binatang diberikan kurikulum yang sama. Jadi ada bebek, ada buaya, ada semua diberikan latihan yang sama. Setelah itu kemudian mereka menyelesaikan kuliahnya begitu ya. 1 tahun begitu selesai. Nah muncullah keajaiban setelah itu. Ada bebek yang bisa terbang, kemudian ada buaya yang bisa lari-lari begitu ya. Kemudian ada ikan yang bisa terbang, bisa naik pohon. Nah, tapi pada akhir ujian itu kemudian ada bebek itu yang patah kakinya gara-gara terbang nggak bisa turun kemudian nyangkut. Kemudian ada buaya yang lari-lari di jalan akhirnya ya tidak bisa mendapatkan yang optimal disebabkan memaksakan diri dalam bidang yang bukan dimilikinya. Nah inilah jadi pentingnya kita memahami diri kita apa kemampuan yang kita miliki dan apa yang kita kurang. Nah, mungkin di situ sebenarnya inspirasi syukur itu, ya. Bagaimana kita menggali kemampuan yang ada dalam diri kita. Inspirasi syukur hubungannya dengan bagaimana kita contoh, ya. menggali
Mm-mm. Mm. Menggali apa yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh ya, misalnya kita kan suka belajar tentang ilmu ya, suka mungkin bagi teman-teman yang banyak memang sejarah para ulama yang hebat-hebat itu, sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin itulah letak kekurangan letak manusiawinya. Jadi ini kita melihat kehebatan yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita menemukan letak manusiawinya di situ. Jadi ada ulama yang karyanya banyak sekali, berbagai macam kitab, berbagai macam tinjauan bidang ilmu. Tapi ternyata ulama ini punya kelemahan dalam berhitung. Sehingga jarang sekali menulis tentang hal-hal masalah waris, masalah jarang. Tapi kompilasinya banyak sekali. Hafalannya kuat sekali, tapi lemah dalam berhitung. Kayak gitu. Jadi multitensi memang luar biasa ya, bagus. Tapi mesti ada bagian yang akhirnya jadi tidak optimal ya, tidak apa. Ada yang sisi lemahnya itu mesti ada gitu. Nah, itu. Dan kalau saya coba resapi tadi ya, bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Artinya saya memiliki potensi spesifik gitu ya Pak Tri ya, potensi spesifik tentang hal tertentu gitu, yang saya bisa lebih fokus untuk menekuninya dan memberi manfaat kepada orang lain di bidang tertentu itu. Karena saya membayangkan begini, kalau seandainya ulama tadi, beliau kuat hafalannya, kompilasinya banyak, tapi juga pinter berhitung, pinter bela diri, dan sebagainya, dia mungkin jadi bingung. Jadi bingung, saya harus melakukan apa gitu ya. Sebenarnya peran saya ini apa? Dioptimalkan gitu. Iya, dioptimalkan. Sehingga akhirnya saya mungkin melakukan banyak hal, tetapi tidak fokus atau tidak optimal gitu ya Pak Tri. Jadi ini sebuah inspirasi yang bagus sekali bahwa ketika kita menyadari bahwa saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan, salah satu manfaatnya adalah saya bisa menjadi bersyukur dan menjadi lebih jelas peran apa yang perlu saya lakukan di dunia ini gitu ya Pak Tri ya. Dibanding kalau saya merasa bahwa saya punya banyak kelebihan, saya bisa apa saja, malah akhirnya saya jadi tidak tahu di dunia mana saya harus berperan. Apakah kesimpulan ini valid menurut Pak Tri? Ya, kira kesimpulan itu sangat tepat dalam menggambarkan tentang bagaimana mensyukuri potensi diri kita. Jadi dimulai dari pertama menyadari potensi diri kita. Saya punya potensi. Kemudian yang kedua mengakui bahwa kita punya potensi itu kita akui. Mana potensi saya? Potensi kan tadi positif negatif ya. Positif saya, kelebihan saya di sini, di sini, di sini. Kemudian negatifnya juga kita akui. Saya punya kelemahan di sini, di sini begitu. Nah, kemudian kita bisa memanipulasi potensi negatif itu supaya bisa mengoptimalkan sisi positifnya kan gitu. Nah, setelah mengakui itu kemudian kita mengoptimalkannya, menggunakannya potensi itu yang ketiga kita gunakan. Jadi ya kalau potensi dibiarkan ya sama saja terbengkelai. Nah, potensi itu kita gunakan. Nah, kemudian yang keempat lah itu agar selalu tumbuh. Selalu kita jaga supaya tidak menjadi rusak atau menjadi hilang dari kita. Nah, inilah sebenarnya esensi mensyukuri diri kita itu di situ. Nah. Saya ulang ya Pak Tri ya, ada 4 tadi ya. Esensi bersyukur itu ada 4. Pertama adalah menyadari tentang potensi yang saya miliki. Kemudian yang kedua adalah mengakuinya. Saya mengakui bahwa itu adalah potensi saya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkannya ya Pak Tri ya, mengoptimalkannya. Kemudian yang keempat adalah menggunakannya. Mengoptimalkan dan menggunakan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita menjaga supaya potensi itu terus tumbuh gitu ya, terus tumbuh dan makin tadi ya makin
makin optimal, makin bisa dimanfaatkan. Apakah seperti itu, Pak Tri? Ya, ya, ya begitu. Oke, oke. Kita mensyukuri diri kita. Ya. Oke. Saya jadi membayangkan gini, ketika kita itu mampu untuk menyadari potensi kita, kemudian mengakuinya, kemudian mengoptimalkannya dan menggunakannya, kemudian berikutnya kita juga suka atau punya hobi untuk selalu menumbuhkan potensi itu atau mengembangkan potensi itu, sepertinya kita akan menjadi orang-orang yang merasa lebih percaya diri ya Pak Ustadz Ria. Ya, betul. Jadi confidence itu akan muncul dari situ ya. Orang akan menjadi percaya diri. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman kita mungkin tidak merasa minder ketika bertemu dengan orang yang kita lihat wah hebat dari saya begitu ya. Tapi kita sadar dia hebat, tapi saya juga hebat. Saya juga hebat. Karena saya punya potensi, saya punya peran yang berbeda dengan orang itu. Dan kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Oke, baik Pak Tri, ini makin menarik ya, makin menarik sekali karena saya membayangkan begini. Kalau saya berada misalnya begini, saya berada di sebuah profesi. Katakanlah profesi saya ini adalah seorang penjual, ya. Saya seorang penjual. Nah, ketika saya menjadi seorang penjual, ini kan peran saya sudah mulai jelas ya Pak Tri ya. Peran saya mulai jelas bahwa peran saya menjual. Tetapi dari apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz Tri tadi, saya melihatnya dari sudut pandang yang lain lagi nih. Karena penjual itu kan penjual yang seperti apa gitu kan? Yeah. Karena penjual itu kan bermacam-macam. Misalnya kita berdua sama-sama sebagai penjual, tetapi belum tentu para pembeli itu selalu membeli kepada saya misalnya. Mungkin beberapa pembeli membeli kepada Pak Ustadz Tri. Karena kita sebagai penjual memiliki peran yang berbeda juga gitu. Meskipun kita sama-sama penjual, tapi kita memiliki peran yang berbeda. Atau mungkin kita memiliki gaya yang berbeda gitu ya. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya adalah seorang penjual yang misalnya amanah gitu ya. Kemudian saya mengakuinya bahwa ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya, bahwa saya adalah penjual yang amanah, kemudian saya akan mengoptimalkannya, kemudian saya akan memanfaatkannya, dan saya akan terus menumbuhkan potensi itu untuk kemaslahatan diri saya dan orang lain. Nah, di sisi lain mungkin juga ada penjual, saya bukan penjual yang amanah, tetapi saya adalah penjual yang berorientasi kepada customer misalnya. Saya selalu memikirkan kebutuhan customer, kemudian saya mengakuinya bahwa ini adalah sebagai sebuah anugerah, kemudian saya akan mengoptimalkannya dan menggunakannya, kemudian saya akan selalu menumbuhkan potensi saya sebagai seorang penjual yang berorientasi kepada customer gitu. Apakah seperti itu Pak Tri? Jadi ini kaitannya dengan apakah dengan tujuan kita melakukan aktivitas atau gimana? Ya, apa namanya tadi kan menentukan peran kita. Menentukan peran kita itu kan bisa diketahui dari potensi kita di mana gitu ya. Kemudian setelah kita tahu potensi, maka kita menyadarinya, mengakuinya, kemudian mengoptimalkannya, kemudian menggunakannya, dan yang terakhir tadi adalah menumbuhkan gitu kan, selalu menumbuhkan. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau saya sudah tahu peran saya sesuai dengan profesi saya saat ini, tadi saya melihatnya seperti ini. Kalau saya sudah tahu peran saya, misalnya saya sebagai seorang penjual, maka saya berikutnya akan lebih menspesifikkan lagi, saya penjual yang seperti apa gitu Pak Tri. Oh iya. Menurut Pak Tri seperti apa Pak? Di sini sebenarnya ada pilihan menjadi baik dengan pilihan yang menjadi tidak baik itu selalu ada. Oke. Falahamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menciptakan jiwa, kemudian menyempurnakannya, kemudian Allah mengilhamkan di dalam jiwa itu jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur itu jalan menyimpang ke arah yang buruk,
kemudian jalan takwa itu jalan menuju kepada ketakwaan. Nah, orang punya kecenderungan bisa saja kecenderungan ke arah yang menyimpang. Menyimpang itu bisa saja misalnya orang, wah saya pengennya yang kerja nggak usah serius, yang santai-santai saja lah gitu. Tapi ada orang yang pilih, wah saya kan pilihan bagi kita. Dan pilihan itu ada resikonya gitu. Sampai paling ekstrimnya orang memilih pekerjaan yang jahat atau pekerjaan yang baik, memberikan manfaat. Nah itu kan pilihan paling ekstrimnya. Gitu. Nah, masing-masing juga ada risikonya, baik di dunia maupun di akhirat nanti ada risikonya. Jangan hanya bayangkan, wah nanti di akhirat mesti dunia pun sudah ada risiko-risiko itu. Ya. Misalnya kan kita sering lihat kita di kriminal, ada orang mencuri dikebukin, ya kebukin sakit juga ya. Nah itu kan masing-masing sudah ada risikonya. Nah tapi kita kemudian mana yang kita pilih, kemudian kita berusaha gitu. Ya kalau kita mau jadi penjual yang baik, ya kita pengen jujur, amanah begitu, janjian luar biasa ya. Orang yang pedagang yang jujur itu ini tempat berkumpulnya nanti nongkrongnya itu dengan para nabi dan para syuhada, para solehin ya di surga, luar biasa. Ya, jadi kumpulnya nanti di surga dengan para nabi. Nah sehingga memang potensinya untuk menjadi orang hebat di akhirat pun ini orang yang jujur ini memang luar biasa. Nah walaupun mungkin memang kita ya namanya menjadi penjual nanti akan ada dorongan-dorongan, misalnya kita orang bertanya nanti kita harus menjawab bagaimana. Nah kalau kita mengedepankan kesabaran kita, contoh saja tidak harus sampai bohong ya, kesabaran kita ya, kesabaran kita ini lebih berhasil dalam mendapatkan pembeli marketing. Ini satu contoh saja ya. Saya marketing profesional, tapi ada satu contoh para marketing yang enak sekali didengar. Ketika ada orang mengatakan begini, wah kok mahal sekali, apa jawab kita? Kalau kita nggak mungkin jawab, kalau nggak punya duit nggak usah nanya gitu, nggak gitu. Tapi kita bisa dengan cara berempati, ya memang sekarang apa mahal Bu. Jadi kita bisa menjualnya harga segitu, tapi ini kualitasnya bagus. Nah, kan enak denger gitu. Dari harga gitu. Nah itu satu contoh ya, jawaban empati itu lebih menarik orang untuk yang semula mungkin dia tidak tertarik. Saat oh iya ya, memang mungkin karena kualitas bagus sehingga harganya memang gitu. Nah, daripada kemudian menjawab dengan yang lebih ekstrim lagi, berbohong. Wah ini ambilannya segini kan di pasar sering gitu ya. Ambilannya segini, tapi ternyata itu bukan ambilannya segitu. Nah, gitu. Nah, sudah berbohong. Nah, padahal ada pilihan-pilihan yang lebih enak yang kita ucapkan ketika kita itu menjual, kalau didasari oleh hati kita. Mungkin kalau kita menempatkan diri kita pada posisi pembeli, ya memang benar ya, dagang kita memang mahal. Tapi memang kita nggak bisa mendapat harga yang lebih murah. Gitu. Nah, kalau kita bisa menempatkan punya empati seperti itu kan, kita bisa berbicara pun mengikuti apa yang dirasakan oleh pembeli itu. Ini satu hal gitu. Ya. Oke, menarik sekali. Jadi ketika kita menjalankan peran kita, apapun peran kita, sebenarnya kita selalu dihadapkan kepada fujuroha atau fatakwaha gitu ya. Apakah saya akan melakukan di jalan yang menyimpang atau jalan yang lurus gitu ya Pak Tri ya. Jadi sebenarnya tema sentralnya adalah tentang bagaimana kita diuji gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu berikan ujian bahwa di dalam setiap apa yang kita lakukan itu akan selalu kita akan selalu diberikan pilihan ya, pilihan untuk jalan yang belok atau jalan yang lurus atau jalan yang buruk dengan jalan yang baik. Kemudian peran kita yang paling sentral sebenarnya adalah bagaimana kita selalu ingat dan selalu memilih, selalu berusaha untuk memilih jalan yang baik. Apakah seperti itu ya Pak Tri? Salah satu implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, itu jadi Allah ciptakan manusia, kemudian Allah menetapkan ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran tubuh kita. Jadi potensi untuk sehat, kemudian diberikan mulai dari apa ya, bagaimana ukuran normal setiap manusia kan kira-kira segitu ya. Potensi orang sehat, tensi darahnya berapa itu sudah ditentukan. Ya. Tidak mungkin ada orang yang tensinya sampai 500 dikatakan normal kan enggak ya. Rata-rata kan sama. Sekitar 110, 120, bawahnya 80, 90 begitu. Oke. Kemudian setelah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, kemudian diberikan jiwa. Yang jiwa itu kemudian Allah tetapkan punya kehendak. Punya kehendak, iradah, kemudian punya ikhtiar, kemampuan memisap untuk berusaha. Jadi manusia diciptakan dikali 3 bekal itu di samping tadi bekal akal, pikiran, perasaan itu kan kemudian melakukan usahanya, manusia kemudian punya iradah, kehendak, kemudian yang kedua ikhtiar, memilih, dan kasab. Kasab itu usaha, berusaha. Oke. Jadi bisa iradah kan manusia bisa memilih. Ya, iradah, kehendak. Kemudian ikhtiar itu memilih, kemudian kasab. Ikhtiar itu memilih. Ya, antara memilih dan usaha tadi itu kan ketika memilih dia usaha. Oke. Nah, ada istilah hak khiyar dalam majelis itu dalam fikih muamalah ya. Hak khiyar itu kemudian ada istilahnya saja ikhtiar memilih. Hak khiyar itu kalau orang jual beli kemudian dia berhak untuk memilih mau lanjut atau tidak, itu kan bebas ya. Oke. Itu disebut dengan ikhtiar ya, kemudian memilih itu. Manusia dalam melakukan segala sesuatunya dia akan dihadapkan itu, saya pengen itu, saya punya pilihan ini dan itu, kemudian saya akan berusaha untuk meraihnya. Kan 3 hal itu. Yang dia jalani. Saya pengen, dan saya memilih mana jalan yang saya pilih, kemudian saya berusaha untuk meraihnya. Wow, Saya pengen memilih, kemudian saya melakukan atau meraih apa yang saya inginkan itu ya. Dan tiga-tiganya ini merupakan paduan yang luar biasa ya Pak Tria. Karena bayangkan ya, kalau saya bisa memilih, saya bisa melakukan, tapi saya nggak punya kehendak gitu ya. Rasanya nggak termotivasi gitu ya. Tapi kalau saya hanya saya punya kehendak, tetapi saya memilih sesuatu yang salah, misalnya memilih yang fujuroha tadi, maka akhirnya melakukannya juga dengan cara yang salah gitu ya. Kalau saya kehendaknya baik, memilihnya tepat, yang dipilih tepat, tetapi saya melakukannya dengan cara yang tidak baik atau dengan tidak tepat, maka hasilnya juga tidak baik. Jadi tiga-tiganya ini sepertinya mereka saling mempengaruhi dan saling mendukung satu dengan yang lain ya Pak Tri ya. Satu rangkaian ya. Satu rangkaian ya. Oke. Jadi kalau saya punya motivasi atau saya betul. Punya cita-cita untuk mencapai sesuatu, maka saya tidak hanya fokus kepada apa yang ingin saya dapatkan ya gitu ya Pak Tri. Tetapi saya juga perlu memilih jalan mana yang akan saya tempuh, karena ada jalan yang lurus dan ada yang jalan yang tidak lurus. Dan saya juga setelah memilih, saya perlu melakukannya dengan baik dan benar, prosesnya baik dan benar gitu ya. Ya, betul. Jadi perlu kita menumbuhkan iradah qawiyah, satu keinginan yang kuat. Jadi setelah kita menata keinginan yang kuat itu, iradah qawiyah itu, kemudian kita yang kedua mengambil pilihan yang terbaik. Pilihan langkah yang terbaik. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan upaya-upaya yang dengan cara yang baik dengan apa yang kita pilih itu. Nah, gitu. Karena yang sesuai dengan yang kita pilih. Dikatakan kalau antara
yang kita pilih dengan apa yang kita lakukan berbeda kan ya nggak menghasilkan apa yang kita harapkan itu. Jadi ada rangkaian yang kesesuaian itu. Oke. Nah, berarti perlu ada kesesuaian antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pilih gitu ya. Jadi idealnya adalah saya berkehendak, kemudian saya memilih, dan setelah itu saya konsekuen melakukan apa saja yang berkaitan dengan yang saya pilih gitu ya Pak Tri. Ya, betul. Ya. Oke, baik Pak Tri, kalau saya coba rangkai ya dari pembicaraan kita dari awal, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk, dalam tugas dan potensi yang terbaik gitu ya. Bentuk terbaik, tugas terbaik, kemudian potensi yang terbaik. Namun dalam perjalanannya kita perlu lebih menyadari, kemudian mengakui, kemudian mengoptimalkan dan menumbuhkan selalu potensi-potensi yang kita miliki sehingga kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, dan sekaligus ini sebagai perwujudan rasa syukur ya Pak Tri tadi ya, menyadari, mengakui, mengoptimalkan dan menumbuhkan tadi. Kemudian sebagai ruhnya kita juga perlu memiliki kehendak atau keinginan yang kuat, irodat untuk kemudian setelah itu kita memilih apa yang akan kita pilih untuk lakukan, dan kemudian setelah itu kita konsekuen untuk melakukannya. Kemudian setelah kita melakukan semuanya itu, kita akan coba, saya ingin menghubungkan lagi dengan masalah percaya diri Pak Tri, percaya diri, confident gitu ya. Karena sekarang ini kan situasinya sedang rawan-rawannya bikin kita nggak confident ya Pak Tri ya. Situasi krisis COVID-19 dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakan apa yang tadi kita bicarakan tadi Pak Tri, untuk kita manfaatkan dalam menghadapi situasi terkini yang penuh ketidakpastian, penuh risiko dan seperti ini Pak Tri. Ya memang kalau ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, doa ini isinya adalah menguatkan diri kita supaya menjadi orang-orang yang tidak disedihkan oleh keadaan kita. Kemudian kita optimis menghadapi masa depan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal li wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah ini doa ini banyak redaksinya ya, ini salah satu redaksinya. Ada yang langsung dalam satu rangkaian, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, dan seterusnya begitu, ada dalam Al-Bukhari. Nah, yang pertama adalah kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu adalah rasa sedih, rasa gelisah ketika melihat masa depan. Melihat masa depan, jadi apa yang belum terjadi, itu alhamdulillah. Kemudian wal hazan, hazan itu adalah rasa sedih, rasa gelisah ketika apa yang sudah terjadi, kita merasa berduka, sedih gitu. Atau kalau mungkin istilahkan dalam istilah kita, kalau sedih, hazan itu seperti kecewa. Kalau itu adalah khawatir. Khawatir melihat masa depan. Perlindungan kepada Allah. Khawatir melihat masa depan dan rasa kecewa karena melihat masa lalu. Hami dan hazan ya. Ini adalah ada dalam emosi dan jiwa kita yang seringkali menghambat langkah kita, menurunkan iradah kita. Keinginan kita
cita-cita tinggi menjadi lemah disebabkan kecewa melihat masa lalu dan khawatir melihat masa depan. Sebenarnya khawatiran masa depan itu kan cuma sedikit yang menjadi kenyataan. Nah, kemudian juga kecewaan di masa lalu itu kan sebenarnya ya sudah lewat begitu saja karena waktu ya. Iya, iya. Apa sudah lewat kan sudah nggak selesai begitu, menjadi sejarah saja bagi kita. Nah, cuman karena mungkin diulang lagi, diingat lagi, nah, itu menyebabkan kemudian kita ya menjadi kecewa yang bertumpuk-tumpuk itu. Nah itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama nampaknya nah, jadi membangun diri kita dalam kondisi sesulit apapun, kita minta kepada Allah supaya kita tidak kehilangan optimisme. Nah, jadi masa depan itu adalah masih boleh diulang lagi Pak Tri kan gelap, ya. Oke, Pak Tri bisa diulang lagi doanya pelan-pelan Pak Tri biar mungkin teman-teman yang melihat IG Live ini bisa lebih mungkin langsung hafal gitu ya. Oh ya. Jadi yang pertama tadi kita ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi ini segmen pertamanya ya. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kekhawatiran masa depan dan kecewaan masa lalu gitu ya. Kekhawatiran menghadapi masa depan adalah kekecewaan melihat masa lalu. Kekecewaan melihat masa lalu. Ya, betul. Oke, kemudian berikutnya tadi Pak Ustadz Tri, doanya berikutnya. Yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari ajzi wal kasal. Ajzi itu artinya kelemahan badan. Oke. Ada hadisnya wal ya, jangan menjadi lemah. Wal kasal artinya adalah malas, kelemahan rohani ya. Ajzi itu lemah, kalau kasal itu malas. Oke. Jadi yang satu lemah badani, yang satu lemah rohani gitu ya Pak Tri. Penampakannya sama. Lemah dan malas itu penampakannya sama. Kelemahan rohani. Karena sakit, jadi fisiknya lemah, nah, kemudian tidak bergerak. Maksudnya malas. Sebenarnya kuat sih, tapi tidak bergerak. Nah, jadi kalau ajzi itu faktor eksternal, jadi sakit ya. Karena hanya tidak kita sengaja kalau ajzi ini. Tapi memang perlu kita upayakan lewat upaya untuk sehat ya. Untuk sehat, untuk kuat, olahraga, menjaga keseimbangan aktivitas, itu kan dalam rangka menjaga diri kita untuk tidak menjadi lemah. Kemudian kalau kasal ini, nah ini yang dibenahi diri kita ini. Mau apa-apa. Dari dalam ya ini ya. Ini paling juga begitu. Itu lebih dari dalam diri kita. Ya, memperbaiki mental kita supaya lebih tangguh ya. Supaya lebih bersemangat ya. Oke, berarti yang pertama tadi adalah kita berlindung dari hammi dan hazan, kekhawatiran kepada masa depan dan kesedihan pada masa lalu. Kemudian yang kedua tadi adalah kita berlindung dari ajzi, kelemahan badan yang berasal dari eksternal, ya kelemahan diri. Kemudian wal kasal, ini adalah kemalasan, kelemahan yang berasal dari dalam kita ya Pak Tri ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak Tri, setelah ajzi wal kasal apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Aku berlindung pada Allah dari jubni itu hilangnya saja'ah. Saja'ah itu lawan dari keberanian. Kalau bukhal? Kalau berani itu kan saja'ah. Nah, kalau bakhil itu adalah
Ya itu pelit ya, suhun ya. Pelit Itu ya. artinya pelit ya. Oke. Jadi Nah ternyata kita menjadi sukses Pak Tri, waktu kita berani mengambil ternyata risiko. sebentar lagi